Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membahas tentang internet masa depan, yaitu Metaverse. Oke teman-teman, seperti yang sudah pernah kita dengar atau sudah kalian lihat, bahwa Mark Zuckerberg mengumumkan tentang Metaverse, yaitu internet berbasis 3G ya. Jadi dimana kita akan melihat internet dalam bentuk 3 dimensi. Saya sambil nyetir ya. Saya pelan-pelan ke sini. Semoga nggak apa-apa. Oke. Jadi terus terang, ini pendapat pribadi saya bahwa arah masa depan itu, pendapat pribadi saya tentang internet 3D adalah sangat visioner ya, ketika dimana ada lompatan kemajuan dalam dunia digital, terutama dalam dunia internet. Saya fokus ke depannya karena saya sedang drive, jadi sambil nyetir tapi ingin nge-vlog juga sih sebetulnya. Jadi tadi saya baru lihat beberapa beritanya tentang Metaverse, dan terus terang saya sangat kagum ya. Ini orang visioner ya. Ketika dia mencetuskan suatu ide gagasan akan membuat internet dalam bentuk 3 dimensi. Jadi arah masa depan itu sepertinya Facebook ya. Yang sekarang Facebook ada 3 miliar ya, 3 miliar usersnya. Itu suatu kekuatan yang besar saat ini, dan Mark Zuckerberg juga orang yang sangat visioner ya tentunya. Saya melihat kalau Mark Zuckerberg itu pastinya dengan riset-riset tertentu ya, ketika melihat ini akan menjadi suatu lompatan kemajuan dalam bidang teknologi. Nantinya beberapa tahun kemudian akan ada internet 3 dimensi, di mana kita tentunya akan menggunakan VR. Teknologinya sudah ada ya, VR ya, virtual relation virtual ya, secara virtual itu. Wow, saya kagum dengan ini karena ini akan menjadi masa depan kita. Mungkin kita generasi milenial tidak begitu, mungkin kita generasi milenial ataupun generasi sebelumnya tidak begitu ngeh apa itu internet 3 dimensi. Tapi untuk generasi platinum terutama ya, untuk generasi Z, internet 3 dimensi ini memungkinkan peradaban akan berubah ketika dimana semuanya kehidupan ini dijalankan dalam virtual reality, VR ya, virtual reality, dimana kita akan, tentunya ini tentunya ini akan memungkinkan virtual lainnya, seperti virtual dalam pendidikan, misalnya dalam sekolah. Nantinya sekolah itu akan ada dalam virtual tentunya ya. Kuliah dalam virtual di sini bukan kita ngelihat Zoom atau YouTube dalam monitor, itu enggak ya, tapi virtual di sini kita memakai alat VR, virtual reality, dan kita langsung melihat bagaimana misalnya pembelajaran kelas. Kita akan saling bertatap muka, tentunya dengan teman-teman. Mungkin nggak sebatas teman-teman di satu negara, tapi di beberapa negara akan bergabung gitu ya. Dan tentunya pengajarnya juga menggunakan virtual reality. Pokoknya ini sangat keren ya, karena di mana virtual reality ini
usersnya akan saling bertemu dalam suatu tempat yang disebut dengan metaverse. Salah satunya metaverse itu karena dunia unlimited ya, dunia metaverse itu dunia digital ya. Ketika orang-orang itu akan melakukan aktivitasnya secara virtual reality dalam kehidupan kedepannya. Ini juga memungkinkan akan adanya meeting-meeting virtual, kelas-kelas virtual tentunya ya, Kemudian yang saya kagumi adalah ketika proses belajar mengajar itu akan menjadi virtual reality. Ini memungkinkan lompatan-lompatan besar ya. Manusia tidak perlu datang ke kelas, manusia tidak perlu datang ke kampus, manusia tidak perlu datang untuk menghadiri meeting. Mereka akan bertemu dalam suatu tempat yang dinamakan metaverse, dan mereka akan berinteraksi, melakukan experience yang bersifat virtual reality. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti ke depan anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita ke depannya itu akan berteman dengan anak-anak dari negara lain dalam satu tempat. Istilahnya mereka bermain di fisik, secara fisik mereka ada di rumah, tetapi dengan virtual reality mereka akan bermain, mungkin melakukan edukasi atau sport ya, e-sports, boleh game, boleh melakukan beberapa aktivitas experience lainnya, sehingga dari beberapa negara sehingga kita akan merasakan experience yang sangat luar biasa ketika masa itu terjadi. Ini lompatan-lompatan yang luar biasa kalau menurut saya. Ketika saat ini mungkin zamannya sudah zaman misalnya YouTube ya, dan beberapa sosial media lainnya gitu kan, seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya yang sudah kita kenal. Ke depan kita akan mengalami virtual reality di mana kita akan melakukan perjalanan tanpa batas, tetapi dengan fisik ada di tempat. Misalnya kita tetap di rumah, tetap di tempat kita sekarang, tapi kita melakukan perjalanan virtual reality tanpa batas. Inilah yang disebut dengan virtual reality yang saya kagumi. Ini akan terwujud, salah satunya ya, yang sudah terlihat itu di metaverse yang diumumkan oleh Mark Zuckerberg. Ini lompatan-lompatan yang luar biasa kalau menurut saya. Saya kagum melihat ini. Ini arahnya nanti pembelajaran akan virtual reality tanpa batas negara. Ketika negara bukanlah menjadi masalah. Ketika jarak tidak ada masalah. Silaturahmi bisa dilakukan secara virtual reality. Sekarang mungkin mengenal secara online ya. Silaturahmi secara online lewat WhatsApp, lewat video call atau Zoom dan sebagainya. Tapi ke depan nanti kita akan mengalami silaturahmi secara virtual reality, di mana kita mungkin akan bertemu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dalam satu tempat yang disebut dengan metaverse, tentunya dengan virtual reality. Zaman kita mungkin zaman era milenial, kita adalah kaum milenial, tentunya akan berbeda sekali dengan generasi berikutnya, yaitu generasi platinum, di mana sekarang sudah diumumkan yang disebut metaverse, dan ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang infinity atau tanpa batas ketika ini akan terjadi. Dan experience lainnya mungkin akan bisa dilakukan dalam virtual reality itu, metaverse, seperti
nonton bioskop, tidak harus pergi ke bioskop, tapi perginya ke tempat yang disebut metaverse atau beberapa situs yang sejenisnya yang mungkin akan hadir pesaing-pesaing dari metaverse. Tapi yang sekarang saya tahu, sekarang metaverse akan menjadi lompatan yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari sini saya bisa memperkirakan kalau ini akan menjadi sesuatu lompatan yang spektakuler dalam dunia digital, dalam dunia teknologi terutama ya. Ketika batas-batas wilayah, batas-batas negara bukanlah masalah. Dalam arti kita bisa melakukan interaksi yang lebih deep lagi. Kita sekarang mungkin mengalami nonton di layar gitu ya. Tapi ketika virtual reality itu sudah ada sekarang ya. Virtual reality itu menjadi hal yang lumrah, hal yang wajar di antara kita. Itu akan sangat luar biasa sekali. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika itu akan terjadi ya. Seperti yang sudah saya sebutin tadi, ketika sekolah akan berjalan secara virtual reality, kemudian meeting berjalan secara virtual reality, bisnis bisa berjalan secara virtual reality, kemudian wisata itu akan menjadi experience virtual reality, karena di dalam virtual reality ini ada beberapa tempat yang tentunya akan didesain sangat menakjubkan ya. Ketika beberapa mungkin tempat misalnya pulau dalam dunia virtual reality itu seperti metaverse itu akan menjadi sesuatu yang komoditi dalam bidang pariwisata. Karena itu sayang ya kalau misalnya kita lewatin. Nanti dari pihak-pihak seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan wajib ya, wajib harus mendesain ulang untuk bisa start bersamaan dengan virtual reality ini terjadi ketika itu akan menjadi booming ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya pikir kalau ketinggalan ya sayang aja sih. Ketika orang-orang sudah terbiasa, kita baru memulai ya. Itu sayang kan ketika kita maunya sih berjalan bersama ketika happening, ketika ya jangan terlambat sih, jangan sampai terlambat, karena ini momentumnya luar biasa ya ketika ini terjadi. Saat ini YouTube itu menjadi platform yang menarik ya, ketika orang bisa belajar dari YouTube, bisa mengambil hiburan dari YouTube, bisa melakukan perjalanan online wisata dari YouTube, cara tutorial kita bisa lihat dari YouTube, berbagai macam kita sudah terjadi saat ini dengan YouTube ya. Dan di kemudian hari ini akan menjadi lompatan yang luar biasa ketika virtual reality ini memang dicetuskan, sekarang sudah dicetuskan. Ini akan menjadi lompatan yang besar. Oke, itu saja video dari saya dan selamat datang di dunia virtual reality metaverse. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita akan buat video lagi tentang virtual reality-nya metaverse tentunya ya, karena ini akan menarik. Dan oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih ya.